Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita bertemu pada tema 1 dengan tema indahnya keberagaman. Adik-adik, pada subtema 1 ini kita akan membahas tentang keberagaman budaya bangsaku. Tahukah kalian apa itu keberagaman budaya? Keberagaman budaya adalah keunikan yang ada di muka belahan dunia dengan banyaknya berbagai macam suku bangsa yang ada di dunia. Begitu juga dengan keberagaman budaya khususnya di Indonesia. Di Indonesia, bentuk keberagaman budaya meliputi bahasa daerah, suku yang berbeda, adat istiadat yang berbeda, agama, tari-tarian, musik tradisional, makanan tradisional, rumah adat, dan masih banyak budaya lainnya. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Galuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas keberagaman adat istiadat khususnya yang ada di Kalimantan Selatan, yaitu tradisi Ba'ayun Maulid. Nah, kita lihat dulu ya cuplikan video kegiatan tradisi Ba'ayun Maulid dari Kalimantan Selatan. Selamat menonton. Tradisi Ba'ayun Maulid. Tradisi Ba'ayun Maulid merupakan salah satu kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Banjar. Tradisi ini dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad tanggal 12 Rabiul Awal, memiliki tujuan untuk mendoakan agar anak yang diayun menjadi anak yang berbakti, soleh dan mengikuti Nabi Muhammad dalam kehidupannya kelak. Menurut catatan sejarah, Ba'ayun Maulid pada mulanya merupakan upacara peninggalan nenek moyang orang Banjar ketika masih beragama Kaharingan. Tentunya di daerah kalian juga memiliki tradisi yang serupa, bukan? Coba kalian sebutkan dari daerah masing-masing ya. Dengan adanya tradisi yang berbeda di setiap daerah akan menjadikan kita saling menghargai satu sama lain atas adanya keberagaman yang ada. Salah satu cara untuk menghargai keberagaman adalah saling menghormati dan menerima setiap perbedaan yang ada tersebut. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Salah satu alat musik daerah yang berasal dari Kalimantan Selatan adalah panting. Berikut penggunaan alat musik panting sebagai kekayaan dari budaya Indonesia.
Nah, kita tadi sudah menyaksikan penampilan dari musik panting. Musik panting akan berbunyi ketika kita memetik senar tersebut. Bagaimana sih cara musik menghasilkan bunyi? Ada yang tahu? Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar juga. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Bentuk lain dari kekayaan budaya Indonesia juga tertuang dalam gerak tarian daerah. Salah satu tarian daerah yang berasal dari Kalimantan Selatan yaitu tarian Baksa Kembang. Mari kita tonton bersama-sama tari Baksa Kembang. Selamat menyaksikan. Kamu telah menyaksikan tari Baksa Kembang. Tari ini digunakan untuk menyambut tamu kehormatan kerajaan. Namun, seiring perkembangan zaman, tari Baksa Kembang juga mulai ditampilkan di hadapan masyarakat dan menjadi tarian rakyat. Indonesia yang kaya akan suku dan budaya memiliki nilai hidup saling menghormati satu sama lain. Ahmad dan Galuh saling bersepupu. Morris dan Jarwo juga bersepupu. Keduanya berasal dari suku yang berbeda. Galuh berasal dari suku Banjar, sedangkan Ahmad dari suku Minang. Morris berasal dari suku Papua. Ia mempunyai sepupu bernama Jarwo dari suku Jawa. Mereka juga mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Ciri khas tersebut tentunya sesuai dengan daerah masing-masing, seperti makanan, musik, dan bahasa daerah. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Galuh di sini. Nah, selanjutnya mari kita baca teks narasi berikut ya teman-teman. Tahukah teman-teman bahwa kita hidup penuh dengan keberagaman, baik di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Perbedaan tersebut akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Untuk mengetahui makna mendalam dari persatuan dan kesatuan, lakukanlah kegiatan berikut ya. Yang pertama, teman-teman bisa ambil sebuah sapu lidi.
Lalu cabutlah sebatang lidi dari sapu tersebut. Yang kedua, gunakanlah sapu dan sebatang lidi tersebut untuk menyapu. Dan yang terakhir, bandingkan hasilnya. Bisakah sebatang lidi digunakan untuk menyapu? Tentu tidak ya teman-teman. Lidi dapat digunakan untuk menyapu jika terdiri atas beberapa puluh atau ratus lidi yang diikat cukup erat menjadi satu. Dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan akan tercipta kekuatan yang besar. Jadi, persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Hal ini merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan ya teman-teman. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Anang. Suku Banjar adalah salah satu suku dari ratusan suku yang ada di Indonesia. Mari kita kenali lebih jauh lagi suku Banjar ini dengan membaca teks suku Banjar. Nah, dari teks narasi suku Banjar tadi, buatlah kesimpulan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung pada narasi tersebut ya.